akidahnya apa? Apakah dia belajar akidah Asy'ariyah, belajar akidah Maturidiyah? Akidah Imam Asy'ari itu seperti Imam Bukhari dalam hadis. Kalau ingin belajar hadis sahih ya baca Bukhari. Kalau ingin belajar fikih yang bagus, belajar fikih Imam Syafi'i dan sejenisnya. Kalau ingin belajar akidah, maka riwayat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada yang nanya, apa kata kawan? Pertanyaannya konyol. Tahu konyol? Apa konyol di Madura? Oke. Tapi paham ya? Paham. Ya, manhaj al-konyoliyah. Apa kata dia? Kamu mazhab Syafi'i, tapi kenapa akidahmu tidak akidah Syafi'i? Itu pertanyaan konyol pertama. Yang kedua yang lebih konyol lagi. Imam Syafi'i nggak ikut Asy'ari kok. Paham gak tuh pertanyaannya? Imam Syafi'i tidak ikut terus kenapa kamu ikut Asy'ari? Gimana cara jawabnya? Nah, kita mulai dari yang kedua. Kalau dia ngerti baca kitab, kita tanya balik, kamu bisa baca kitab atau tidak? Kalau ya, kasih kitab. Kitab, gak usah kitab-kitab Ahlus Sunnah murni yang campur-campur aja. Syiar A'lamin Nubala karya Zahabi, Tarikhul Islam karya Zahabi. Kalau yang mudahnya Tabyin Ghazbil Muftari, tapi semuanya belum diterjemah ya. Di situ disebutkan bahwa Imam Asy'ari lahir antara tahun 250 sampai tahun 260. Imam Syafi'i lahir 150, wafat 204. Ketemu gak tuh? Imam Syafi'i wafatnya 204. Imam Asy'ari lahirnya antara 250 dan 260. Ketemu gak? Jadi kalau ada orang nanya, Syafi'i gak ikut Asy'ari kok? Itu pertanyaan orang pinter atau orang jahil? Kenapa jahil? Konyol. Kenapa konyol? Duluan Imam Syafi'i apa Asy'ari? Mana mungkin orang yang lahir sekarang ikut orang yang belum lahir. Tapi kawan kita terpengaruh. Banyak juga yang meninggalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma pertanyaan begitu. Ya juga ya, Imam Syafi'i kan gak ikut Asy'ari. Alah, ikut-ikut konyol. Ikut-ikutan dibodoh-bodohi. Paham di situ? Ya, ini cara-cara mereka. Oh, nggak puas. Ngomongnya lain lagi. Nabi Muhammad gak ikut Asy'ari kok. Itu lebih konyol lagi. Itu jahilun murakkabun alfamarrah. Kalau begitu kita ngomong balik, Nabi Muhammad gak ikut Bukhari kok. Ya kan? Benar gak? Jadi kalau orang jahilun murakkab jangan pakai alim jawabnya. Kitab natajahal, pura-pura jahil dikit lah ya, kerjain dia. Oh gitu ya, Nabi Muhammad juga gak ikut Bukhari. Terus kenapa kamu ikut Bukhari? Ntar dia bingung-bingung sendiri tuh. Jadi mereka ini sok kritis, tapi data kurang, ilmu gak cukup, ilmu sejarah aja lewat ya. Ini sering cara orang mencekokinya. Tapi itu di luar sana. Kalau di Madura aman ya. Itu kelompok itu kalau masuk Madura langsung kesetrum di Suramadu. Hilang langsung ya. Masuk Suramadu dia langsung jadi aswaja dia. Bukan azwaja Kiai. Iya, bukan. Tadi saya disebut azwaja sama beliau ya. Nanti ada yang marah. Satu, masih satu. Baik. Kita ini Ahlus Sunnah.
Dari mana kata ahlus sunnah? Ini yang harus dipelajari dulu. Kata ahlus sunnah diambil dari hadis yang tadi dibaca. Ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, jika 73 umatmu semuanya masuk neraka kecuali satu, siapakah yang satu itu? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang ma ana, ma di situ, ma apa itu? Ma mausul atau ma masdariyah? Atau ma nafiyah? Atau ma istifham? Ma apa itu? Masdariyah? Boleh. Ma mausul? Boleh. Tinggal tanggung jawab. Ya. Ma'ana kita pakai misalnya mausul, yang aku alaihi, atasnya, maksudnya aku dia ikuti. Kalau pakai apa agak jauh dikit ya. Jadi satu lafaz itu boleh ditasrif, boleh di-i'rab, boleh diapain, yang penting kita tahu hujahnya dan cocok dengan maknanya nanti. Kalau tidak kita revisi. Ma'ana alaihi boleh diterjemahkan secara bebas. Kelompok firqah yang akulah yang menjadi ikutannya. Wa ashabi, lalu waw di situ bisa diartikan dan, bisa juga diartikan summa. Kemudian atau juga bisa diartikan kalau tidak ketemu aku, ikut sahabat-sahabat aku. Saya mau tanya, jumlah sahabat Nabi ada berapa? Banyak. Saya mau tanya angkanya. Banyak juga anak TK bisa jawab. Banyaknya berapa? 100? Alhamdulillah lolos ya. Tapi nggak dapat hadiah. 124.000 yang menjadi mufti, yang menjadi imam tidak sampai 100. Tapi lumayan. Jika masing-masing dari 100 itu punya murid, muridnya punya murid, udah berapa banyak sahabat itu. Maka jika ikut salah satu sahabat itu disebut dengan jamaah. Ashab jama' dari sahib. Benar. Maka ma'ana alaihi ahlus sunnah, yaitu ikut sunnahku. Wa ashabi jama'atu ashabi wal jama'ah. Itu makna harfiah. Apa makna turunannya? Orang yang tidak bertemu aku, mereka bisa bertemu sahabatku. Ini yang disebut bersanad, bersilsilah. Saya sering mencontohkan, kalau ada orang ngaku keturunan Syekhana Khalil, buktinya apa? Pakai jenggot, pakai sorban, atau pakai nasab? Boleh nggak saya bilang, aku mirip dengan Syekhana Khalil? Nih colet no, celananya nih, nah, sarungnya mirip Syekhana Khalil, sorbannya mirip Syekhana Khalil. Bisa nggak begitu? Atau begini, di dalam buku Syekhana Khalil dituliskan begini-begini, itu saya semua itu. Bisa nggak kalian begitu? Nah, di luar sana, di luar Madura, di Madura nggak ada ya. Itu ada kelompok ngaku-ngaku dia ahlus sunnah. Tapi kita tanya, mana sanadmu? Dia bilang, hadis Imam Bukhari riwayat sekian. Itu sama dengan orang bilang, saya mirip Syekhana Khalil sesuai dengan buku risalah fulan. Itu kan ngaku-ngaku. Contoh lain, ada orang ngaku Habib. Itu karena hidung mancung atau gimana? Wah, di Madura banyak yang hidung mancung. Mancung ke belakang, mancung ke dalam. Tapi beliau nih mancungnya bener ini. Soheh ini. Calon Habib. Udah seumur gini masih calon Habib. Habib dari Habibah siapa?
Habibullah, benar sahih itu. Kalau ada orang ngaku Habib cuma karena hidung mancung, jenggot dipanjangkan, pakai serban, lalu takbir Allahu Akbar, percaya nggak? Ya nggak percaya. Tanya dulu nasabmu mana. Ngaku-ngaku misalnya, ana Al-Haddad, Masya Allah, Tabarakallah ya akhi. Bisa nggak dengan begitu doang jadi Habib? Cukup dengan Arabi sedikit langsung jadi Habib. Enak amat ya. Ada yang mau muntah-muntah tuh langsung tuh. Lalu pembuktian jadi Habib bagaimana? Mana nasab ranji silsilahmu? Gitu. Sama, ngaku ikut Rasulullah, buktinya satu aja. Mana sanad gurumu? Ada hafiz Quran ngaku hafiz, bisa percaya nggak? Ahli qiraat katanya. Kita tanya aja, maaf Pak, sebelum kiai Pak dulu, maaf Pak, boleh tahu gurunya siapa, sanadnya kemana? Boleh, kita punya hak bertanya begitu. Ya, tidak dilarang kita bertanya begitu. Nanyanya yang sopan, jangan bilang gurumu siapa, jangan begitu ya. Ntar dicaro sama orang Madura ya. Jadi bagaimana cara menjamin kesahihan, kevalidan, kebenaran, keaslian Ahlus Sunnah? Bersama